Mari sama-sama naikkan pujian. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari dengan lembut katakan sama-sama, ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, hatiku limpah dengan ucapan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
Engkau Tuhan yang layak dipuji, Kau Tuhan yang layak disembah. Kau Allah yang berkuasa untuk selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini. Engkau saja yang layak dipuji, Engkau saja yang layak terima kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kami yang layak pujian. Kami mau bersyukur, kami mau bersukacita bagi nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya percaya ketika kita ada di hadirat Tuhan, firman Allah katakan di hadirat Tuhan adalah kerajaan Allah yang turun ke bumi ini. Firman Allah katakan kerajaan Allah itu apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberikan sukacita bagi kita hari ini. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sama-sama katakan, hey, haleluya. Mari kita bersama-sama. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat peruah yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi katakan, ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Bila saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuah yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Aku rindu kehadirannya dan sukacita, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak seperti Tuhan. Aku rindu kehadirannya dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehadirannya dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Amin. Haleluya. Iya, bersukacita selalu dalam Tuhan. Kasih salam kiri kanan, katakan bersukacita selalu di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, anggur baru tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Biar sukacita yang daripada Tuhan turun mengalir buat setiap hati kita pagi hari ini. Mari sama-sama tepuk tangan buat kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat kebebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Sama-sama berkata, aku baru dan tidak
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Saat kebebasan, saat kebebasan tiba. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pagi hari ini ya. Saya percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Hari ini kita juga memperingati di mana Tuhan mencurahkan rohnya ke atas setiap umat Tuhan. Dan saya percaya hari ini rohnya juga dicurahkan buat setiap kita. Amin. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati. Mari sekali lagi bangkit berdiri sama-sama. Berserah penuh, berserah penuh di hadirat-Ku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar
menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Di altar-Mu kami dapat menyembah Kau Tuhan. Untuk lebih lagi kami bersekutu dengan Kau ya Roh Kudus. Hari ini adalah hari yang luar biasa buat kami Tuhan. Hari yang sempurna buat kami Tuhan. Kau tuntun kami, Kau pimpin kami, kami ada di tempat ini. Kami percaya ada hikmat Engkau Tuhan. Bahkan ada berkat yang limpah yang Tuhan siapkan bagi orang yang percaya kepada Engkau Bapa. Kami siap mendengarkan firman Kau dan menjadi pelaku firman Kau yang benar. Terpuji-puji Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan, saya bersyukur di hari ini saudara, hari Pentakosta yang luar biasa yang Tuhan izinkan ya buat saya dan saudara supaya kita lebih lagi menikmati hal yang lebih baik. Katakan amin. Lebih sempurna. Coba lihat kanan kiri saudara, sudah sempurna belum? Tidak ada yang sempurna, amin. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna buat saya dan saudara. Amin saudara. Di hari ini adalah hari Pentakosta, bukan Pantekosta saudara, amin. Jangan salah ngomong saudara ya, bahaya. Apa saudara, hari apa? Pentakosta, bukan pantai ya. Pentakosta, hari yang ke-50 bagi orang yang percaya. Amin saudara. Dari kematian kebangkitan ya, sekarang kamu nikmati kedatangan. Amin saudara. Hari yang membuat saya dan saudara harus berubah, berbeda. Dan satu hal, jadilah berkat untuk bersama-sama. Amin saudara. Kalau kau diberkati hanya untuk pribadimu saja, sia-sia lagi hidup saudara. Tapi kalau kau diberkati menjadi berkat, itu jadi sempurna bagi saudara. Amin saudara. Karena firman ini mengandung hal yang sempurna. Kadang-kala kita nggak bikin sempurna saudara. Amin. Kadang-kala kita membuat semuanya menjadi buah, tidak berharga. Padahal kita berharga bagi Tuhan. Amin saudara. Kita buka firman Tuhan dalam Kisah yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Kisah 2. Ayat yang pertama sampai yang keempat. Sudah dapat katakan amin saudara? Saya bacakan buat saudara. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampak kepada mereka lidah-lidah api, nyala api, seperti nyala api, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan kata-kata apa saudara? Lalu mereka berkata-kata dengan dalam apa? Berbahasa-bahasa lain. Amin saudara. Seperti yang dibiarkan, yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk apa saudara? Menyatakan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari Pentakosta ini zaman dahulu bagi orang yang tidak percaya, hari ini seperti hari bagi Yahudi saudara. Hari Pentakosta itu adalah hari panen ya. Hari yang dimana mereka itu mengalami panen yang luar biasa. Tapi bagi tradisi orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus, hari Pentakosta adalah hari di mana Tuhan mencurahkan. Amin saudara. Di saat Dia datang, ya, belum tentu Roland datang di tempat ini saudara, saya bisa mencurahkan hal yang baik. Kalau saudara tidak bisa menerimanya. Amin. Tapi saya percaya di saat Dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat saya dan saudara, perhatikan saudara, Dia memberikan hidup buat saudara. Amin saudara.
memberikan hidup yang berbeda. Kalau hanya bicara tentang materi, kembali lagi pecah dahulu kerajaan. Nah, pada pagi hari ini saudara, Tuhan inginkan katakan ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, bagi kita yang mengerti, yang menyadari, orang yang percaya kepadanya, semua orang akan berkumpul di satu tempat ini. Amin, saudara. Saudara berbondong-bondong, saudara bersatu hati, ya. Kalau kita baca dalam Ibrani 10, saudara, ada suatu kesepakatan, ya, untuk kita menaruh hati, bukan hanya untuk pribadi saya saja yang pengen masuk surga, tapi saya punya saudara. Amin, saudara. Perlu kita ingatkan, perlu kita sampaikan. Ayo, hari ini adalah hari yang baik. Amin, saudara. Berkumpul pada satu tempat. Pentakosta hanya diyakini, diimani bagi orang yang percaya. Di tempat-tempat gereja. Amin, saudara. Di tempat-tempat kudus, tempat yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya percaya tempat ini adalah tempat yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, yang sehingga saudara datang tempat ini, menaruh hati pemikiran saudara, supaya apa? Apa yang Tuhan inginkan bersama saudara? Amin, saudara. Jadi kedua dikatakan, tiba-tiba turunlah langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan kuasa urapannya kepada murid-muridnya, tapi saya percaya bukan hanya kepada murid-muridnya, pada kita semua, pada sekarang. Amin, saudara. Dia memberikan urapan yang baru, kuasa otoritas yang berbeda buat saya dan saudara, yang sehingga kok berbeda. Amin, saudara. Wajahmu berbeda, ada urapan yang berbeda, ada otoritas yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tapi satu hal, bukan tujuan Tuhan pada pagi hari ini, di hari Pentakosta ini, bukan hanya saya penuh, bukan hanya saudara penuh dengan urapan Tuhan. Amin. Tapi bagaimana saya dan saudara, Tuhan ingin kau menjadi saksi. Tapi bagaimana saudara menyampaikan isi Roh Kudus, isi hatinya. Jadi ketiga sampaikan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah, ya, seperti nyala api yang bertebaran hingga kepada mereka masing-masing. Artinya ada suatu penyampaian, ada suatu berita yang harus kita sampaikan, ada suatu berita yang harus kita kabarkan, ya. Ya, jaga tempat. Maka penuhlah mereka. Saat saya menyampaikan, saya percaya kalau mau menerima dengan baik, itu dasar utama supaya kita bisa menerima hari Pentakosta ini. Mau bisa menerima bagaimana saya harus menempatkan posisi kehidupan saya. Maka penuhlah mereka dan dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya belajar sudah. Hari ini saya dari subuh sudah 3 pelayanan sampai jam ini ya. Dari jam 4:30 pagi saya sudah mulai di sini. Saya belajar mendengarkan isi hati Tuhan dari pesan firman ini. Saya apa sih di hari ini? Yes. Apa sih tujuan Bapak di hari yang momen yang baik ini? Yang sehingga harus ada namanya tuntunan Roh Kudus. Harus ada namanya dia datang. Ya, dari proses kematian, kebangkitan, ya, sampai hari ke-10 kita harus
merayakan kembali momen kunculan Roh Kudus ini? Apa sih tujuan itu? Apa kita hanya sekedar penuh, bisa berbahasa-bahasa lain? Apa kita menjadi orang yang hebat, bisa kita berdoa orang itu jadi sembuh pulih? Apakah di saat kita mendapatkan berkat yang berkelimpahan, tujuan Tuhan dia datang di muka bumi ini, saudara? Kalau kita pelajari lebih dalam, wah, saya tadi merinding, saudara. Ya, saya merasakan cara Tuhan itu memang baik. Cara Tuhan itu memang sempurna buat saya dan saudara. Dari proses kematian, saya belum pernah lihat orang mati yang sudah 3 hari bisa bangkit. Tapi kalau orang mati tidak lama bangkit, mungkin dalam waktu itu detik, menit, saya sudah berapa kali tapi dengan waktu yang cukup panjang, saya belum pernah proses kebangkitan yang sangat pada waktu dia bangkit, ya, dan proses kematian itu, kalau kita perhatikan dengan baik, proses-proses itu sungguh-sungguh juga tidak terpikirkan dengan pikiran manusia. Apa tujuan-tujuan Tuhan segala yang terjadi pada waktu dia di dalam gua itu? Tidak mungkin. Kalau kita akan bahwa, tapi kita tidak akan belajar tentang ini, saudara. Kalau kita perkara di dalam waktu, apa sih maksud Tuhan? Apa sih keinginan Tuhan? Dia bisa kok menyatakan tidak perlu perhatian kebangkitan, ya. Dia punya kuasa. Dia diberikan kuasa oleh Bapaknya. Dia diberikan otoritas oleh Tuhan Bapaknya, yang sehingga dia menjadi anak. Punya kuasa. Kenapa harus ada proses-proses ini? Kalau kita hanya mengikuti momen-momennya saja, sia-sia rasanya. Tapi kalau kita renungkan, apa sih maunya Tuhan? Apa sih tujuan Tuhan? Makna dari semuanya apa sih Tuhan? Keinginan kau itu apa buat aku? Apakah aku bisa Tuhan mencurahkan semua itu buat aku, terus orang bisa menyebut luar biasa ya jemaat itu, wah luar biasa ya hamba Tuhan itu, wah luar biasa ya orang itu, karena diberkati Tuhan badannya tidak kurus-kurus. Pada hari ini saudara, dia mengasihi saya dan saudara. Caranya itu lebih dari logika kita. Kalau kita berseru, kirimnya 33 ribu. Saya selalu menyampaikan kepada jemaat tempat kami akan melayani saudara. Kalau berdoa itu jangan penuh-penuh, berseru sama teriak sama. Karena cara Tuhan itu lebih dari logika kita saudara. Prosesnya Tuhan itu lebih dari pikiran kita. Tidak maksudnya. Kenapa harus ada hari Pentakosta hari kunculan ini? Pagi saya sebelum tempat di sini saudara, saya lagi berhenti di Gunung Maret sebelumnya kosong saudara. Saya sambilnya ternyata handphone saya minta kepada Tuhan, apa sih maksud tujuan Tuhan? Kita buka firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 3
Kisah 2 ayat yang ke-17. Sebentar, saudara ya. Yeskiel 36, mohon maaf. Yeskiel 36 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Saya berikan satu makna ini saja, saudara. Mudah-mudahan membuat saudara tergugah. Amin. Untuk saudara lebih lagi memiliki hati Tuhan, lebih lagi memiliki pikiran Roh Kudus, supaya kau nggak salah menempatkan, mentafsirkan keinginan Tuhan di hari momen Pentakosta itu. Yeskiel 36 ayat yang ke-36, 26, mohon maaf. Yeskiel 36 ayat ke-26. Dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru. Katakan amin. Saya tadi perhatikan setahun mungkin banyak hal, hati yang kotor, amin. Hati yang tidak benar. Mungkin kau punya satu hati, kekaitan, kecemasan, kebimbangan untuk menempatkan posisimu. Tapi jangan agak berada di hari pencurahan Roh Kudus, makna yang luar biasa. Kata-kata pertama yang sudah didapatkan, kamu akan kuberikan hati. Wah. Dan roh yang baru. Tidak terbayang. Secara manusia akal pribadi saya, saudara. Roh yang baru ya, yang ada pada, nggak mungkin roh saya pindah terus saya berikan yang baru, nggak mungkin, saudara ya. Ada orang jualan roh gitu, saudara? Ada? Saya dulu masih kecil, saudara, di jembatan Siola itu, papa saya itu selalu bilang gini, Kak, di atas itu ada orang jual jin. Saya pikir ada orang jual jin, saudara. Di Surabaya ini hebat ya, ada jin juga ya. Saya dulu, saudara, di tahun 90-an, saya tuh pernah ikut main film di acara Jin Jantung, tapi yang versi TVRI, saudara. Orang itu tahun berapa? Saya masih SD kelas 5 waktu itu. Saya diajak untuk main film di situ, tapi tidak berlanjutkan karena produsernya melarikan diri, ya. Saya ingat ternyata di Surabaya ada orang jual jin ya. Saya pikir jinnya itu jin secara roh, saudara. Ya, ternyata celana jin ini, saudara. Ya. Nah, sama seperti pada pagi hari ini, saudara. Kalau kita perhatikan lebih lagi dalam kehidupan saya dan saudara, secara logika manusia saya, logika saudara, dikatakan dan roh yang baru. Bisa nggak saudara bilang? Bisa nggak? Dia berikan saya hati yang baru, bukan hati ayam, saudara ya, bukan hati saya, tapi hati yang sempurna. Amin. Dia gantikan hati yang sempurna di momen ini dan roh yang baru, supaya apa, saudara? Dan aku akan menjauhkan hatimu dari tubuhmu dari hati yang apa, saudara? Keras, dan memberikan pada hati yang ayat yang ke-30. Katakan apa? Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan.
berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Momen yang baik ini saudara, ternyata bukan hanya hal yang biasa kita lihat. Orang bilang, di momen ini kok berbeda saudara. Di saat kau menyembah, ada urapan kuasa sehingga kau dapat melakukan hal-hal yang hebat kok. Ibrani katakan untuk kau masuk dalam hadiratnya yang kudus dibutuhkan apa saudara? Ketulusan dan ikhlasan. Kalau kau masuk dalam hadiratnya saudara, kau nggak memiliki hati yang tulus dan ikhlas, pencurahan ini akan stop, tidak mengalir dalam kehidupan saudara. Tinggal dia pasif. Maka karena itu dia menyampaikan buat saya dan saudara pakai, ku berikan hati yang baru dan roh yang baru. Supaya apa? Bisa aku curahkan buat kudus. Kau dapat menerima segala perintah yang dia inginkan, segala aturan yang dia mau. Kalau hatimu keras, saat ini saya melayani di rumah saudara ya, ada seorang wanita, wah keras tentang, kita kok rasanya, kita berdoa sudah Tuhan, ini selama hampir kurang lebih saya melayani pelayanan ini saudara ya, hampir 8 tahun saya pelayanan ini sudah. Kalau percayakan, saya baru pertama kali melihat seorang wanita yang kerasnya luar biasa, lebih dari dunia, tapi sifat ini, tapi kerasnya luar biasa. Kita sudah doa, ayo belajar puasa, penguasaan diri, buka hati. Tiap pagi kita paksa, ya, sampai dia benar-benar buka hati, tapi tetap sifat keras. Sifat ini terus ternyata apa saudara? Kita koreksi lebih dalam lagi, ya. Kita koreksi lebih dalam. Baiknya itu dia bawa dan tunggu sampai saat ini. Puji Tuhan saudara. Baru 2 minggu kurang lebih dia bisa menerima, dia bisa merasakan bahwa Roh Kudus itu hidup dan berkuasa. Karena apa? Dia harus membereskan hatinya. Minta Roh Kudus, Tuhan, perbarui hatiku. Tuhan, biarlah rohku yang lama biarlah berlalu. Dan aku minta roh yang baru. Kami ajarkan terus kepada kita, sampaikan terus pesan kepada kita. Puji Tuhan. Di saat saya ingat pesan ini sudah, saya tadi ada di sebelahnya Indomaret, sebelahnya Pos ini sudah. Apa sih yang lebih dalam lagi? Dari pagi saya sudah menyampaikan kurang masuk buat saya. Yang kedua, kurang masuk buat saya. Saya berhenti dari sudah. Mungkin saya hampir telat dan sudah mohon maaf. Tapi saya benar-benar minta hikmat. Tuhan apa sih tujuan? Tuhan apa sih mereka? Di momen pencurahan Roh Kudus. Kalau kau bisa lebih lagi dalam berpuasa-puasa, itu sudah biasa. Itu cinta seorang manusia. Itu menjadi suatu cinta. Tapi ada suatu perbedaan bagi orang percaya. Makna
dari momen pencurahan Roh Kudus, kita harus memikirkan bagus. Selalu saya sampaikan kepada jemaat yang kami layani, kalau kau mau menerima segala sesuatu dari hikmat Tuhan, perhatikan, kau harus punya hati yang bagus. Untuk kau masuk di tempat ini, saudara, kalau pikiranmu kemana-mana, kau gak akan bisa menerima hati Tuhan. Kau gak akan bisa menerima mau tujuan Tuhan. Karena apa yang Dia inginkan itu susah untuk ditafsirkan, susah untuk diterima. Dalam proses-proses kehidupan orang percaya, tantangannya itu di luar nalar. Tapi kok Tuhan katakan pencobaan itu adalah pencobaan biasa, gimana maksudnya? Kok susah untuk mentafsirkannya, kok susah untuk menerimanya. Karena apa? Kok gak punya hati yang baik, kok gak memiliki hati yang baik. Setiap pagi kita berdoa dengan saya bilang, ayo lepaskan pengampunan, ayo bebaskan hati kita, izinkan Roh Kudus berkuasa. Sebelum kau berdiri berdoa, Markus 11 dia katakan, kiranya ada barang sesuatu merdekakan diri untuk masuk dalam hati. Saya percaya sebetulnya, kalau kau punya hatinya Tuhan, bangku-bangku yang kosong itu Tuhan akan berdiri. Tuhan akan penuhi lebih banyak. Belajar memiliki. Yang kedua, ayat yang ke-20 yang selanjutnya. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kuberikan hati yang taat. Taat ini susah, gak gampang. Taat tekun wah. Bicara tentang taat itu mudah terprovokasi, mudah diombang-ambingkan, mudah saudara aku percaya keluar gereja ada sakit saudara. Kalau kita butuh 50.000 saat ini ada yang ngasih 100.000 kira-kira gimana? Wah, ada kala firman tak berkuasa dan kasih. Tuhan lebih mengerti. Kan gitu, artinya Dia mengerti. Astagfirullahaladzim. Gak mau dia lebih peduli Tuhan. Tuhan lebih paham isi hatimu. Tuhan lebih tahu kebutuhan. Ya. Terang dan gelap di dalam kisah. Ambil keputusan. Karena keputusan ini yang menentukan segala dalam kehidupan saya. Gak tahu, tapi tetap lakukan saya. Amin saudara. Pastikan ayat yang ke-27 saudara. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Amin saudara. Roh yang baru. Tadi saya duduk di sini, saya buka teks saya saudara. Roh yang baru. Roh yang baru. Pujian sebelum film. Roh mulia. Langsung saya nyambung. Oh ini. Tuhan itu kalau menuntut itu enak saudara. Saya sampai ke ini.
Kalau saya Tuhan percaya, saya tidak pernah mempersiapkan pemilu. Saya selalu minta kepada Tuhan di tempat terus. Tapi saya percaya Tuhan sudah berikan dasar-dasar. Tuhan berikan ayat-ayat yang terbaik, yang sehingga di saat kita melangkah, apapun kita siap. Saya pegang Yosua 1. Itu perkataan almarhum Bapak saya. Renungkan firman Yesus. Siap. Di saat kau melangkah apa, kau dapat bercoba dan hasilnya dapat berubah. Hasilnya dapat. Bagaimana saya bisa mempersiapkan hidup saya sekarang? Dari bangun pagi, kalau saya tidak mengenal nama Yesus, ya. Karena hikmat itu datang dari Tuhan. Kalau saudara pelajari dalam Efesus juga yang pertama sini ke-8 saudara, ya. Berkat itu datangnya dari hikmat. Amin saudara. Berkat itu datangnya dari hikmat. Yeremia 29:11, aku lebih mengetahui. Kata-kata pertama dikatakan, aku lebih dia lebih tahu isi hatimu. Ibrani 4 ayat 15, dia turut serta merasakan kelemahan-kelemahan. Dia turut serta kau sakit, kau menderita, kau menyakitinya saudara, dia tetap setia. Amin. Dia tetap setia dalam hidup saudara. Bahkan dia mengambil bagian dia yang tidak melakukannya, dia harus meninggal. Dia tahu apa? Saudara kan kasih dalam nama Tuhan Yesus. Di siang hari ini ada 2 poin makna yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk kau bisa menerima hari Pentakosta ini, kau harus punya hati yang baru. Amin. Kau harus memiliki roh yang baru. Karena momen dari kematian, kebangkitan, sampai pencurahan Roh Kudus ini ada maknanya, ada tujuannya. Di momen yang ini saya pastikan sebenarnya, saya pelajari dari kematian sampai kebangkitan ini sudah sampai pencurahan Roh Kudus ini. Hari ini adalah momen yang luar biasa sebenarnya. Ya, tadi pagi kami melayani, saya sampaikan, ini momen yang spektakuler buat saya dan saudara. Ini momen yang kalau saudara, ya, di hari ulang tahun itu saudara, ini hari yang berbahagia. Amin. Karena di momen ini saudara, engkau memperoleh lebih dari apa yang saya dan saudara pikirkan. Lebih. Kalau engkau nggak punya ini saudara, sia-sialah hidup. Sia-sialah perjuanganmu saat ini. Apa yang kau bangun saat ini sia-sia. Yosua 1:18, jangan sampai matimu binasa. Kau nggak memperoleh. Setiap orang yang menentang perintah dan tidak mendengarkan perkataan Tuhan, saudara, apapun yang kuperintahkan kepada saya dan saudara, dikatakan apa? Dapat dihukum. Siang hari ini saya undang saudara. Amin. Saya percaya hikmat ini sebagian dari apa yang saya dapatkan. Saya percaya bisa membangkitkan yang lama jadi yang baru.
Amin, saudara. Amin. Saya percaya Dia akan buka jalan yang baik. Dia akan buka jalan yang baik. Kalau kau saat ini kau merasa tertutup pintu-pintu kau, pasti saat kau punya hati yang baik, punya roh yang baik, di momen pencurahan Roh Kudus, segera yang akan dibuka. Dan itu sudah saya lakukan, saudara. Sudah saya sampaikan, dan itu menjadi berkat yang luar biasa. Saya beberapa waktu yang lalu, saudara, ada beberapa teman kami yang ada di Jakarta. Ada keuangan mereka itu terhenti kurang lebih 3,4 triliun. 3,4 triliun. Hampir 3,5. Ya. Terhenti. Saya pikir kalau di Bogor sudah KTP itu penuh. Ya. 3,4 triliun. Saya sampaikan, kalau kita benar tidak bangun, jalan kita berkenan tidak bangun. Amin. Saya bilang, Cik, lepaskan pengambilan, buka hati yang baik, ampuni. Wah, Pak Roland, gak mungkin Pak Roland, 3,4 T Pak Roland. Saya mikir juga, ya, saya ini pernah dibohongin 50 juta saudara. Rasanya itu dunia lama saya pengen saya lakukan lagi, saudara. Saya makan dulu, kan dulu santet, pengen saya lakukan juga, tapi saya dapat pesan, sadarlah, sadar, bilang 3,4 bis. Kurang lebih ya 1 bulan 1 bulan yang lalu. Tuhan kalau punya cara di Bogor, ikuti main, amin. Ikuti cara, punya hati. Saya bilang, Cik, ampun. Berat. Ikuti cara. Ikuti cara. Dia harus teriak, dia harus, Tuhan, tolong aku Tuhan. Dia lakukan di mana sedemikian rupa, supaya benar-benar hatinya bisa menang. Dia tidak mau keras kan. Dia bilang, Tuhan, aku ampuni dia. Aku berkati dia. Aku percaya dia diberkati. Singkat cerita, kurang lebih 4 hari dari hari itu. Ya, 4. Memang tidak dibayar lunas, tapi kurang lebih 3/4 dari hutangnya. Kalau kau punya hati yang baik, Tuhan pasti berjalan. Pencurahan Roh Kudus ini bukan hanya sekedar engkau bisa menerima hal-hal yang spesial, tidak. Tapi bagaimana engkau bisa menerima, bisa membuka hati yang baik. Amin, saudara. Bagaimana engkau bisa membuka lebih dalam lagi untuk kamu lebih dalam hadiratnya, dalam pujian penyembahanmu kepada Roh Kudus. Engkau menerima tantangan-tantangan. Kalau saya sering dengar teman-teman kami itu, pada waktu
waktu mereka mengalami proses-proses yang luar biasa, saat mereka mengetahui cara-cara Tuhan, mereka sadar dalam firman ini. Tuhan, kasihlah kita tantangan yang lebih hebat. Saya sekarang orang seperti ini. Karena apa? Dia tahu kunci. Amin. Dia tahu cara membuka pintu-pintu yang tertutup ini, saudara. Sekalipun harus melewati dulu. Orang kalau mau menang itu harus ada perjalanan, harus ada proses. Begitu pula kita di saat ini, saudara. Memang segala sesuatu yang Tuhan berikan itu cuma-cuma. Kalau dahulu kau diperhitungkan dalam Efesus dikatakan, saudara, di zaman dahulu kau diperhitungkan, tapi di zaman ini, saudara, kau diberikan dengan cuma-cuma. Kau diberikan dengan gawes, terima ini dengan baik. Tapi kembali lagi pada posisi kita, mau atau tidak. Amin. Dalam Yesaya 30 katakan, engkau enggan. Dan dikasih kuncinya loh, dengan bertobat dan tinggal diam kau memperoleh keselamatan. Dengan tenang dan percaya kau diberikan kekuatan untuk meraih yang namanya keselamatan. Tetapi dikatakan apa, saudara? Tetapi engkau nggak mau menindak ini. Sudah dikasih kunci, tak pelajari, saudara. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam. Di saat saya bertobat, saya meninggalkan hidup kami yang lama sekali. Saya belajar, saya belajar melakukan dahulu, saudara. Saya bertobat, ya. Lalu tinggal diam, belajar dengar-dengaran. Yesaya 40 ayat 3. Sendingkanlah telingamu maka kau akan memperoleh apa, saudara? Hidup. Belajar diam di bawah kaki Tuhan. Saudara saat ini diam, tapi kau aktif, ada yang mencatat, membuka firman, membuka hati, amin. Di situ engkau memperoleh namanya keselamatan. Diammu nggak pasif, tapi diammu ada diam yang dengan tenang dan percaya. Roma 12:12. Sabar dalam kesesakan. Saya bertanya sama saudara, bisa nggak sabar dalam kesesakan? Iya, harus tahu. Sudah deadline Tuhan, waktunya ini. Katakan apa? Saat. Pak, waktunya makan siang ini. Belum ya? Sabar. Amin. Sabar. Saya juga sudah lapar dari tadi. Ya. Jam 4:30 saya sudah. Jam 4 kurang 10 saya sudah jalan lebih. Sabar. Dan percaya. Amin. Engkau akan memperoleh namanya kekuatan. Coba buka Yesaya 30:15. Dengan tenang dan percaya engkau memperoleh. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 5 ini, sudah hidupmu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Tetap percaya. Saya pernah pelayanan di Bali, saudara. Ya, saya dari Jember, tinggal di Jember, saudara. Pelayanan kami dari Jember dan Surabaya, coba pemulihan. Pada waktu saya mau ke Jember, saudara, kalau kita hitung-hitungan, saudara, ya,
Saya bawa mobil dari Jember sampai ke Bali, itu kurang lebih saya harus ngisi Pertamax itu kurang lebih hampir 600-an. 600-an. Untuk nyebrang itu kurang lebih 250.000, 200 sekian. Saya cek di ATM saya sudah, itu cuma ada 400 sekian. Ada seorang ibu, saya pernah saksikan tempat itu awal saya melayani. Saya melayani seorang ibu, seorang hamba Tuhan yang datang dari Indonesia. Ya. Dia mengalami pendarahan. Satu hari, selama 2 bulan, itu sudah masuk kurang lebih 30 kantong darah. 2 bulan. 30 kantong darah. Seorang hamba Tuhan. Singkat cerita, dibawa ke Bali di Timika. Akhirnya dokter menyatakan harus dirujuk ke Bali. Harus dibawa ke Bali di rumah sakit Sangla Bali. Singkat cerita saudara, saya cuma percaya bahwa apapun yang kita tindak dengan cara Tuhan, dengan kebenaran, Tuhan pasti akan kebenaran. Hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saya berangkat kurang lebih saudara jam 10 malam dari Jember. Perjalanan sampai ke pelabuhan, sampai nyebrang, ATM itu habis bersih. Sampai di daerah mana sudah tahu hafal ya? Perjalanan ada ATM Bank Jatim sudah. Bank Jatim. BI. ATM saya itu BCA sudah. Nah, tim saya ini mau turun kencing waktu itu. Pas di depan itu ada bank ATM BI. Saya tuh mau coba, pas itu tak masukkan ATM saya sudah. Saya masukkan pin saya, tak pencet sembarang. Keluar saya pencet keluar saja. Saya berangkat sampai rumah. Saldo yang saya tarik itu sudah itu lebih berapa sih? Kalau kau punya yang berat, dia lebih berat. Jangan enggan kau menghindari apa yang biasa. Jangan enggan kau melakukan apa yang dia perintahkan. Ulangan doa yang pertama, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia apa yang kau perintahkan pada hari itu, kata-kata terakhirnya sudah, maka segala berkat bangsa-bangsa akan berpindah pada kita. Akan berpindah. Tahu nggak saudara? Kurang lebih jam sekitar 3 pagi ada jemaat kami dari Australia saudara. Ya. Tahu-tahu dia itu bangun, dia kirimkan berkatnya saudara. Saldo saya pada waktu 400 ribu, dia kirim 40 juta kepada yang pakai 40 juta, 100 kali lipat tonjak. Banyak. Pada waktu kita pelayanan Timika, banyak yang Tuhan kerjakan. Satu hal. Amin saudara. Pagi hari ini saudara, dengan momen pencurahan Roh Kudus pada pagi hari ini saudara. Amin. Ayo pastikan saya dan saudara punya hati yang baru dan roh yang baru supaya apa? Apa yang dia curahkan pada pagi hari ini kita terima dengan baik. Amin saudara. Amin. Dengan sempurna, dengan lapang dada. Yang akhirnya apa? Engkau tetap taat, engkau tetap setia, engkau tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara.
Dan yang terakhir, engkau melakukan, menyampaikan isi hati Tuhan sampai kepada saudara. Itu firman saudara. Kita berdoa. Saya mau ngomong musik. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya Tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang meninggal. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. biar musik saja yang bermain. Setiap hati terpejam dan hati tertuju pada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini adalah momen yang terbaik buat saya dan saudara. Ayo, dengan pesan firman yang disampaikan, minta sama Tuhan, berikan aku hati yang baru Tuhan, berikan aku roh yang baru. Biarlah yang lama berlalu dalam kehidupanku, dan aku menjadi ciptaan yang baru. Ampuni aku Tuhan, aku orang berdosa di antara orang-orang berdosa. Sucikan dan layakkan hidupku, agar kau layak lebih dalam lagi dalam kehidupanku. Kau sempurna dalam kehidupanku, dan kau lebih lagi melakukan yang besar dalam kehidupanku. Angkat tanganmu saudara, dengan suara kau angkat pujian. Katakan, Dia sanggup, tetap tertuju pada Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
memulihkan hidup. Katakan lagi, Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup Yesus sanggup memulihkan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan. menyembuhkan yang terluka. Dia sanggup memulihkan Bagi hidup. sungguh katakan, Dia Sanggup Yesus. Yesus sanggup Amin. melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kalau kau tetap percaya kepada Dia, pujian itu katakan, Dia sanggup. Dia sanggup atas kehidupan kau, saudara. Yang sakit, Dia sanggup memulihkannya. Dia sanggup sembuhkan engkau. Amin. Kalau engkau mengalami proses tantangan kehidupan, apapun yang kau hadapi dalam keluargamu, Dia katakan Dia sanggup. Pegang janji firman ini, saudara, dan kau akan memulai kehidupan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, untuk setiap umat-umat yang ada pada pagi hari ini. Kami percaya, Tuhan, Tuhan memberkati kami. Ada roh yang baru dan hati yang baru di momen kecurangan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap hamba-Mu, Tuhan, pekerja yang di tempat ini, para misionaris di tempat ini. Kami percaya berkat hikmat wibawa otoritas kelimpahan ilahi melimpah-limpah atas kehidupan mereka. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.